Kamu mau mulai YouTube, tapi kamu masih bingung dengan niche yang cocok buat kamu. Mau ikut tren? Boleh. Mau ikut passion kamu juga boleh. Tapi ada cara yang jauh lebih efektif, sehingga itu yang kemudian akan membuat kamu itu tidak ikut-ikutan begitu. Tetapi membuat kamu itu akan menonjol di niche channel YouTube kamu. Nah, untuk menjawab kebingungan dari kamu, untuk menentukan niche channel YouTube kamu, akan kita bahas di video kali ini. Halo, kembali lagi dengan saya, Abaldi, di channel YouTube saya, Jejak Abaldi. Jadi, masalah terbesar untuk pemula itu bukan tidak punya ide, tapi justru kebanyakan ide. Seperti gaming seru, vlog seru, reaction video-video itu juga seru. Tapi kalau kamu bahas semuanya, YouTube malah akan bingung. Kamu ini siapa? Sebelum kita masuk dalam rumusnya, kita harus tahu dulu, teman-teman. Apa itu definisi dari niche ini? Niche ini sebenarnya kalau saya kutip dari Wikipedia, itu adalah curug pasar, teman-teman. Banyak orang juga mengenali niche ini sebagai topik atau target pasar tertentu yang kamu ingin tuju. Nah, sekarang kita masuk ke rumus menemukan niche. Teman-teman perhatikan di sini. Yang perlu teman-teman gunakan adalah rumus 3P. Yang pertama yaitu passion. Apa yang kamu suka bahas berjam-jam? Yang kedua ada problem. Masalah apa yang sering orang tanyakan ke kamu? Kemudian yang ketiga ada potensi. Topik ini banyak dicari di YouTube atau tidak? Nah, contohnya, misalnya kamu suka membahas yang pertama itu passion. Jujur ya, saya suka sekali bicara di depan orang. Dulu sempat takut, tapi setelah saya coba ikut organisasi kemahasiswaan, baik itu organisasi intra maupun ekstra kampus, dan mengikuti beberapa pelatihan public speaking, saya malah ketagihan. Buat saya, berbicara di depan umum itu seni. Dan saya senang sekali bahas teknik-tekniknya dari atur suara sampai gaya bicaranya. Artinya apa? Topik ini adalah sesuatu yang kamu sukai secara personal dan bisa dibahas lama tanpa bosan. Yang kedua ada problem. Yang bikin saya terus bikin konten ini karena banyak sekali yang bertanya, bagaimana cara bicara biar tidak gugup? Saya ingin ikut organisasi, tapi tidak pede berbicara di depan orang banyak. Dan banyak yang berpikir public speaking itu cuma buat orang ekstrovert. Padahal semua orang bisa kok belajar. Artinya, topik ini menjawab masalah atau kebutuhan nyata dari audiens. Nah, kemudian yang ketiga ada potensi. Faktanya, video tentang public speaking itu punya ratusan ribu sampai jutaan penonton di YouTube. Ini bukti bahwa banyak sekali anak muda yang ingin belajar berbicara dengan percaya diri di depan orang banyak. Dan skill ini penting sekali buat presentasi, kerja, sampai wawancara kerja. Artinya apa? Topik ini punya potensi besar untuk tumbuh dan viral di YouTube. Nah, setelah menemukan topik, tanyakan, ini siapa yang butuh video saya? Apakah remaja yang ingin menjadi YouTuber juga? Mahasiswa yang mau belajar desain? Ataukah ibu rumah tangga yang butuh hiburan ringan? Topik ini berangkat dari kesukaan pribadi, passion, menjawab kebutuhan nyata, problem, dan memiliki pasar yang luas, yaitu potensi. Itulah kenapa rumus ini sangat cocok untuk niche kamu, yaitu rumus 3P. Ingat teman-teman, semakin jelas siapa penontonmu, maka akan semakin kuat kontenmu. Setelah kamu sudah menemukan niche yang cocok buat kamu coba cari 4 channel YouTube yang kamu pilih dan lihatlah dengan cara yang seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Sebagai contohnya, saya berikan analisis 4 channel YouTube kompetitor untuk topik public speaking untuk anak muda yang pemula. Dengan fokus pada yang pertama, topik yang sering mereka bahas. Yang kedua, video mana yang view-nya meledak. Yang ketiga, gaya penulisan mereka, amati, tiru polanya, dan cari celah.
Oke, kita bahas. Yang pertama, topik yang sering dibahas oleh mereka. Beberapa channel YouTube Indonesia yang konsisten membahas public speaking untuk pemula antara lain. Yang pertama itu ada Hai Iren, membahas tips public speaking, pengisi suara, dan tips untuk YouTuber pemula. Ada juga Ratih Afandi, dosen ilmu komunikasi yang membahas berbagai hal yang berhubungan dengan komunikasi dengan cara yang menyenangkan. Ada juga Maya Rahma, dosen dan peneliti ilmu komunikasi yang membahas materi public speaking seperti kontak mata, kesalahan MC, dan teori komunikasi. Kemudian yang terakhir ada Muhammad Noer, membahas pengembangan diri, termasuk public speaking, presentasi, dan komunikasi. Nah, topik umum yang sering dibahas itu adalah cara mengatasi gugup saat berbicara di depan umum, teknik dasar public speaking untuk pemula, struktur presentasi yang efektif, pentingnya bahasa tubuh dan intonasi suara, public speaking dalam konteks wawancara kerja, presentasi akademik, dan kegiatan organisasi. Kemudian kita masuk dengan poin yang kedua, video dengan view meledak. Beberapa video dengan performa tinggi di niche ini. Tips jago public speaking oleh Chania Cita Iren. Video ini membahas tips public speaking yang sering diminati oleh banyak orang. Belajar public speaking yang baik untuk pemula. Video ini menjelaskan tentang belajar public speaking yang baik untuk pemula. 8 cara public speaking yang baik. Video ini menjelaskan tentang cara public speaking yang baik agar tidak grogi. Ciri-ciri video yang meledak, judul yang menarik, dan langsung ke poin seperti tips jago public speaking atau 8 cara public speaking yang baik. Durasi video berkisar antara 5-10 menit. Cukup untuk menyampaikan informasi tanpa membuat penonton bosan. Kemudian, thumbnail yang jelas dan menarik. Seringkali menampilkan ekspresi wajah yang menggambarkan emosi terkait topik. Kemudian kita masuk dalam poin yang ketiga, yaitu gaya penulisan, pola dan celah. Pola yang digunakan oleh kompetitor, bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Menggunakan bahasa sehari-hari yang relevan bagi anak muda. Struktur yang jelas, menggunakan poin-poin atau langkah-langkah yang terstruktur untuk memudahkan pemahaman. Cerita pribadi, menyisipkan pengalaman pribadi untuk membangun koneksi dengan penonton. Visual yang mendukung, menggunakan slide, animasi, atau teks di layar untuk menekankan poin-poin penting. Celah yang bisa kamu manfaatkan, fokus pada audiens yang lebih spesifik. Banyak channel membahas public speaking secara umum. Kamu bisa fokus pada anak muda yang pemula, memberikan tips yang lebih spesifik untuk mereka. Interaktif, mengajak penonton untuk berlatih bersama melalui video, seperti latihan intonasi atau ekspresi wajah. Konsistensi, membangun seri video yang berkelanjutan. Misalnya, public speaking 101 untuk membangun audiens yang setia. Nah, teman-teman, dengan kamu memahami topik yang sering dibahas, video populer, dan gaya penulisan kompetitor, kamu dapat membuat konten yang lebih spesifik dan terfokus pada audiens tertentu. Menggunakan gaya penulisan yang sudah terbukti efektif sambil menambahkan elemen unik Anda sendiri. Mengidentifikasi celah di pasar dan mengisinya dengan konten yang relevan dan menarik. Coba kamu buat 3-5 video dalam satu niche channel YouTube kamu. Lalu kemudian setelah itu coba kamu cek mana yang paling banyak responnya. Kamu lihat dari ketiga atau kelima video kamu, mana yang banyak mendatangkan penonton, mana yang paling banyak dikomentari, dan mana yang kamu paling enjoy buatnya. Itu bisa jadi niche kamu. Niche ini bisa berkembang, teman-teman. Jangan takut untuk memulai dari hal yang kecil. Yang penting kamu fokus dan konsisten dulu. Evaluasi nanti. Ya, teman-teman. Jadikan semua orang sebagai gurumu
dan jadikan semua tempat sebagai sekolahmu. Saya Abaldi, sampai jumpa di kesempatan video berikutnya.